Metode epidemiologi itu apa sih? Metode epidemiologi merupakan metode perencanaan berdasarkan atas analisis jumlah kasus penyakit, data jumlah kunjungan, frekuensi penyakit, dan standar pengobatan yang ada. Kegunaan: 1. Mengetahui kebutuhan perbekalan kesehatan suatu populasi masyarakat tertentu. Program obat KB, obat program imunisasi. 2. Memperkirakan kebutuhan obat atas dasar data epidemiologi. Data yang diperlukan dalam epidemiologi berupa morbiditas, jenis penyakit, masalah kesehatan, jumlah penyakit per periode, kebutuhan obat yang mudah diberikan dengan terapi standar rata-rata. Metode epidemiologi digunakan untuk: yang pertama, perencanaan kebutuhan obat dengan kasus penyakit cenderung naik atau turun. Yang kedua, perencanaan kebutuhan penyakit tertentu, terutama penyakit yang perlu menggunakan obat mahal. Contohnya seperti obat kanker, albumin, dan anestesi inhalasi. Yang ketiga, program pengembangan pelayanan kesehatan rumah sakit yang baru. Yang keempat, penyediaan obat Flurstok di ruang rawat inap atau ruang tindakan medik. Kelebihan metode epidemiologi: yang pertama, perkiraan kebutuhan mendekati kebenaran. Yang kedua, program-program yang baru dapat digunakan. Dan yang ketiga, usaha memperbaiki pola penggunaan obat dapat didukung oleh standar pengobatan. Kekurangan metode epidemiologi: 1. Memerlukan waktu yang banyak dan tenang yang terampil. 2. Data penyakit sulit diperoleh secara pasti dan kemungkinan terdapat penyakit yang tidak termasuk dalam daftar atau tidak melapor. Ketiga, memerlukan sistem pencatatan dan pelaporan. 4. Pola penyakit dan pola preskripsi tidak terlalu sama. Kelima, dapat terjadi kekurangan obat karena ada wabah atau kebutuhan insidentil tidak terpenuhi. Dan yang keenam, variasi obat terlalu luas. Langkah-langkah perencanaan metode epidemiologi: 1. Menyusun daftar masalah kesehatan atau penyakit utama yang terjadi. Yang kedua, lakukan pengelompokan pasien. Misalnya, pengumpulan dan pengolahan data dilakukan dengan cara: 1. Anak berusia 0-4 tahun. Yang kedua, anak yang berusia 5-14 tahun. Yang ketiga, wanita yang berusia 15-44 tahun. Dan yang keempat, laki-laki 15-44 tahun. Dan yang terakhir, orang tua yang berusia di atas 45 tahun. Lanjutan: 1. Prinsip penggolongan umur harus sesederhana mungkin. Yang kedua, tentukan frekuensi tiap penyakit per tahun dan per periode. Dan yang ketiga, susunan standar terapi rata-rata atau terapi ideal. Yang keempat, dengan mengetahui data epidemiologi, estimasikan tipe dan frekuensi pengobatan yang diperlukan. Ada juga contoh untuk kasus diare. Estimasikan: 1. 90% kasus diberi rehidrasi oral. Yang kedua, 10% kasus diberi cairan intravena. Yang ketiga, 5% kasus perlu metronidazol untuk amuba. Dan yang keempat, 10% kasus perlu antibiotik untuk disentri, basiler, dan kolera. Susun daftar obat yang dikuantifikasikan. Hitung jumlah episode pengobatan untuk setiap penyakit. Hitung safety stock atau jumlah obat yang diperkirakan hilang. Rumus metode epidemiologi atau yang telah disederhanakan yaitu CT sama dengan dalam kurung CE dikali T tambah SS dikurang sisa stok. Keterangannya adalah CT adalah kebutuhan per periode waktu, CE adalah
perhitungan standar pengobatan. T. Lama kebutuhan per bulan atau per tahun. SS. Safety stock. Contoh perhitungan, Kalimantan Tengah mempunyai banyak wilayah hutan lebat, sehingga pasien gigitan ular di wilayah Sampit cukup tinggi. Rumah sakit Murzani dalam setiap bulan menerima pasien gigitan ular sebanyak 5 orang per bulan. Standar pengobatan untuk gigitan ular yaitu 1. Anti bisa ular diberikan 2 botol untuk 1 hari terapi selama 3 hari. 2. Asam traknesamat diberikan 3 kali injeksi sebanyak 500 mg selama 3 hari. Ketorolak injeksi 3% diberikan 2 ampul untuk 1 hari selama 3 hari. Dan yang terakhir, cefotaxime injeksi diberikan 2 kali injeksi 1 gram selama 3 hari. Lanjut, obat-obatan untuk terapi gigitan ular tersebut hanya tersisa 1 di rumah sakit, sedangkan pembelian setiap 1 bulan sekali dengan waktu tunggu 1 minggu. Harga untuk 1 kali pemberian standar pengobatan gigitan ular adalah Rp600.000. Maka hitunglah berapa obat dalam standar terapi yang harus dibeli dan anggaran yang harus dikeluarkan untuk membeli persediaan tersebut. Jawabannya, nanti bisa ular 2 botol kali 3 sehari kali 3 hari sama dengan 6 botol kali 5 pasien sama dengan 30. Asam tranexamat 3 ampul kali 3 hari sama dengan 9 ampul kali 5 pasien sama dengan 45. Ketorolax injeksi 3%, 2 ampul kali 3 hari sama dengan 6 ampul kali 5 pasien sama dengan 30. Cefotaxime injeksi 2 ampul kali 3 hari sama dengan 6 ampul kali 5 pasien sama dengan 30. Sehingga rata-rata standar pengobatan atau CE sama dengan 30. Kemudian mulai menghitung safety stocknya. Lanjut, safety stock SS atau sama dengan lead time berjumlah hari per bulan kali CE 7 hari sama dengan 7 hari per 30 hari kali 30 sama dengan 6,99 dibulatkan menjadi 7. Pengobatan yang harus dibeli adalah CT-nya sama dengan CE kali T plus tambah SS kurang sisa stok sama dengan 30 kali 1 bulan tambah 7 kurang 1 sama dengan 36. Anggaran yang harus dikeluarkan 36 kali Rp600.000 sama dengan Rp21.600.000. Lanjut, perencanaan dengan metode epidemiologi membutuhkan prediksi epidemiologi yang tepat. Bagaimana memprediksi epidemiologi dengan kasus penyakit yang fluktuatif, kecenderungannya menaik atau menurun sehingga tidak bias diambil dari rata-rata.